Pemirsa, melansir di laman sawitindonesia.com bahwasanya di sini dijelaskan PT PN rilis varietas Nusa Klon 1 dan Nusa Klon 2 tingkatkan produktivitas CPO tertanggal 19 Desember 2024 pemirsa. Baik ya. Menjelang tahun baru ini ada kabar baik pemirsa. Baik, dalam kesempatan ini bahwasanya PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, perusahaan perkebunan milik negara yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia, resmi merilis Nusa Klon 1 dan Nusa Klon 2, varietas kultur jaringan kelapa sawit yang memiliki potensi produktivitas crude volume oil CPO sangat tinggi yang mencapai 12 ton per hektar per tahun. Potensi produktivitas CPO varietas Nusa Klon 1 dan Nusa Klon 2 yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS sebagai unit kerja riset perkebunan Nusantara RPN bekerjasama dengan PT PN 4 Palem CO tersebut 30 hingga 40% lebih tinggi dibandingkan rata-rata varietas yang beredar saat ini. Berkisar 7-8 ton per hektar per tahun, ini menjadi potensi besar peningkatan produktivitas CPO bahkan tanpa ekstensifikasi lahan yang tentu berdampak pada visi ketahanan pangan Indonesia. Direktur Utama PT PN 3 Persero Bapak Muhammad Abdul Ghani yang meluncurkan langsung varietas kultur jaringan tersebut di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, belum lama ini mengatakan bahwa keberadaan Nusa Klon menjadi jawaban akan program pemerintah dalam mewujudkan food and energy security. Produktivitasnya lebih tinggi. Terus kemudian berbuahnya juga jauh lebih cepat. Buahnya pun memiliki daging tebal dan potensi rendemen tinggi sehingga potensi produktivitas CPO-nya bisa sampai 12 ton. Ini akan menjadi salah satu solusi untuk Indonesia di masa mendatang dalam mewujudkan ketahanan energi dan pangan, kata beliau dalam keterangan tertulis Rabu 18 Desember 2024 di Jakarta. Hal senada disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN RI Bapak Aminuddin Ma'ruf yang menyaksikan peluncuran Nusa Klon 1 dan Nusa Klon 2 menyampaikan bahwa keberadaan varietas ini akan kiat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama CPO global. Selain mampu menghasilkan produktivitas CPO yang tinggi, Nusa Klon turut memiliki ragam keunggulan lainnya mulai dari pertumbuhan vegetatif yang seragam, persentase potensi rendemen yang tinggi, hingga kualitas kandungan minyak, baik oleat, karotin, vitamin, dan sukulenta yang lebih baik. Semoga Nusa Klon mampu meningkatkan produktivitas CPO Indonesia sehingga program pemerintah dalam kemandirian pangan ini dapat kita wujudkan bersama-sama dalam tempo sesingkat-singkatnya, ujar Bapak Aminuddin. Sementara itu, Direktur Utama PT PN 4 Palem CO Jatmiko Santosa turut menjelaskan bahwa Nusa Klon yang mulai dikembangkan sejak 2029 di Lab Kultur Jaringan PPKS Merlihat mulai melakukan pengujian lapangan sejak 2016 di kebun benih kelapa sawit Adolina yang dikelola oleh PT PN 4 melalui kerjasama operasi KCSO dengan PPKS. Hasil penelitian dan pengembangan yang berlangsung secara berkelanjutan selama 18 tahun itu pun berhasil mendapatkan varietas yang akan mengubah wajah perkebunan sawit Indonesia di masa mendatang. Bapak Jatmiko mengapresiasi kerja keras para peneliti dan pemulihan tanaman yang tanpa henti berkolaborasi dan bersinergi hingga menghasilkan varietas kultur unggul kultur jaringan tersebut. Kedepan ia mengatakan varietas itu akan menjadi bagian dari program unggul PT PN 4 Palem CO dalam memperkuat produktivitas sawit petani melalui Peremajaan Sawit Rakyat PSR. Program itu merupakan kebijakan perusahaan dalam mengakselerasi peremajaan sawit renta milik petani dan meningkatkan produktivitas para petani melalui pola kemitraan. Varietas ini bahkan punya pelepah yang lebih pendek sehingga potensi untuk jumlah tanam per hektar tentu juga meningkat. Insya Allah dengan Nusa Klon program B100 biodiesel berbahan nabati minyak sawit bukan lagi mimpi, tutur Bapak Jatmiko. Harapan peneliti Direktur PT RPN Dr. Iman Yani Harahap mengatakan perjuangan para peneliti dan pemulia tanaman terjawab dengan peluncuran varietas Nusa Klon 1 dan Nusa Klon 2. Para peneliti berjuang karena dari 12 ton CPO per hektar dari dua varietas yang kita rilis ini, artinya kebutuhan ke depan untuk ketahanan pangan dan energi ini bisa kita wujudkan dengan seluruh stakeholder di industri kelapa sawit baik perkebunan rakyat, perkebunan negara maupun di swasta, kata Bapak Iman. Senada kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Dr. Winarma mengatakan penelitian yang menggunakan teknologi kultur jaringan somatic embryogenesis SE ini memberikan hasil yang luar biasa.
Ini sangat luar biasa kalau varietas yang ada sekitar 7-8 ton dengan Nusa Klon ini menghasilkan 11-12 ton CPO hektar per tahun. Jadi, kita berharap ini menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional. Demikian kata Ibu Winarma. Baiklah pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat mencerahkan rekan-rekan petani sawit. Selamat berjuang dan tetap semangat. Baik dari kami, salam petani, salam tanam perduri. Sampai berjumpa kembali.